Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian kelas 8 SMP? Jumpa lagi dengan kami di Mahasiswa Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas uji kompetensi semester 1 Matematika kelas 8 SMP halaman 245 sampai dengan 250. Baiklah adik sekalian, mungkin dimanapun ada yang sudah ujian semester 1, ada yang belum. Untuk yang belum, mudah-mudahan video pembahasan ini bermanfaat. Ini buku dari Diknas ya, kita akan bahas bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas, saya dukung channel ini agar lebih berkembang, lebih semangat kami membuat konten dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, kita langsung bahas ke soal nomor 1. Adik sekalian, tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. Kita lihat di sini mulai dari 2 ya. 2, kemudian 3, 5, 8. Kalau kita lihat polanya, ini 2 ke 3, ini ditambah 1. Kemudian 3 ke 5 tambah 2. Tambah 2, kemudian 5 ke 8 ditambah 3. Jadi kalau kita gunakan pola ini 2, 3, 5, 8. Kalau kita gunakan ini tambah 1, tambah 2, tambah 3. Nanti berikutnya kita tambah 4, ini 12. Sedangkan di sini ya ada 12. Nah, kemudian kalau kita tambah 5, ini 17. Oke. Kita tambah 6, nanti 23. Nah, ternyata kalau kita gunakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, jawabnya 12, 17, 23. Sedangkan di D ini 24. Jadi kemungkinan besar bukan ini polanya sekalian. Jadi kita bisa gunakan pola lain 2, 3, 5, 8. Nah, ini 5 ini hasil penjumlahan dari 2 ditambah 3. Nah, 5. Kemudian 8 ini 3 ditambah 5. Berarti suku berikutnya ini 5 ditambah 8, 13 ya. Kemudian 8 ditambah 13, ini 21. Kemudian 13 ditambah 21. Jadi ini 34. 13, 21, 34. Berarti jawabannya ketiga 2 negatif 1, 3, 4, 1, 5, 6. Oke, kita lihat dari sekarang. Ini lompat. Ini 2, ini keempat. 2 ke 4 ditambah 2 ya. Kemudian 4 ke 6 ditambah 2. Berarti ini kita lompatkan ke sini melewati 2 ditambah 2 jadi ini 8. Kemudian yang ini negatif 1 ke 1. Negatif 1 ke 1 ditambah 2. Kemudian 1 ke 3 ditambah 2. Berarti 3 ditambah 2 jadi 5. 8 dan 5. Ini ya. Nah, yang 3 ini 3 ke 5 ditambah 2. Ini tambah 2 juga. Jadi kalau misalnya 3 suku yang diminta tambah 2 jadi 9. Kita lanjutkan soal nomor 3. Tentukan huruf yang hilang dari pola berikut. Nah, pola ini kita lihat dari A ke D. Ini lompat 2. Lompat 2 karena dia melalui B dan C. Kemudian D ke G. Dia melalui 2 huruf. D, E, F. Lalu G. Kemudian G, H, I. Huruf ya. Itu huruf. 2 huruf. Kemudian J, K, L, M. Nah, itu berarti 2 huruf. Sekarang yang ini B, kemudian titik-titik, kemudian ke J sini ya. Kalau kita lihat ini lompat 3 coba. B, E, J, E, F. Ini F. Lompat 3. F, G, H, I, J. Oke, betul. Jadi ini lompat 3 juga. J ke N, J, K, L, M. N. Nanti
743. Jadi jawabannya adalah F. Soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Perhatikan pola bilangan berikut. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah, kita lihat di sini kalau ditambah 4 dari bilangan pertama ya, ini tambah 4 benar, 3 per 10 ditambah 7, jadi bukan. Dikali 4 kemudian dikurang 2 dikali 4 8 kurang 2 6, 3 dikali 4 12 kurang 2 10, 5 kali 4 20 ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ya. Soal nomor 5, tentukan angka satuan pada bilangan 2017 pangkat 2016. Oke. Angka satuannya yang terakhir, kita ambil angka terakhir saja. Jadi kalau 2017 satuannya kan 7 ya. Kalau 7 pangkat 1, ini ujungnya 9. Nah, 7 pangkat 1 tetap 7 ya. 7 pangkat 1 ujungnya 7. Kemudian kalau 7 pangkat 2, 7 pangkat 2 49. Jadi ujungnya 9. 7 pangkat 3 343. Ujungnya atau satuannya adalah 3. 7 pangkat 4, 3 dikali 7 21. Satuannya 1. 7 pangkat 5 ini dikali kali 7 lagi berarti 7. Nah, kalau kita perhatikan dia berulang 1 2 3 4 kali ya. Jadi kalau dia di pola kelima dia kembali lagi ke 7. Nah, sekarang kita bisa perhatikan di sini pangkat 2016. 2016 ini kita bagi dengan 4 karena ini ada 4. 1 2 3 4. Kita bagi 4. 20 dibagi 4 5. 1 dibagi 4 ya bisa ya. 0. 16 dibagi 4 4. Berarti habis. Karena habis berarti tepat di bilangan keempat yang di sini. Jadi satuannya adalah 1. Jadi jawabannya A. Oke, mungkin bisa dipahami ya dari sekarang ini. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui titik T negatif 4,5, maka titik T berada pada kuadran. Soal nomor 6 ini dari sekalian, kita masih ingat, jadi misalkan ini koordinat kartesius, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, kuadran 1 nilai X dan Y-nya ini semuanya positif. Kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif karena kiri ke atas. Ini X-nya negatif, Y-nya juga negatif, jadi dua-duanya negatif. Kemudian yang keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, di sini ini X-nya negatif, Y-nya positif, berarti berada di kuadran kedua. Oke. Nomor 7, diketahui titik R 4,A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y, berjarak 3 satuan dari sumbu X, serta berada di bawah sumbu X, maka nilai A adalah. Diketahui titik R 4,A dan titik R berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berjarak 3 satuan dari sumbu X berarti nilai Y-nya 3. Nah, karena berada di bawah sumbu X, jadi Y-nya negatif. Jadi negatif 3 ya. Nah, ini. Jadi titiknya ini R sama dengan 4, negatif 3. Ini 4 satuan ya, dari sumbu Y. Karena positif berarti di sebelah kanan. Kemudian ini 3 satuan dari sumbu X, karena di bawah sumbu X jadi negatif.
Jadi jawabannya B. Soal nomor 8. Oke. Dikatakan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran 1, maka koordinat titik adalah garis L tegak lurus terhadap sumbu X, artinya dia sejajar. Garis L tegak lurus terhadap sumbu X, maka garis L sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik A ini berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di kuadran 1. Kuadran 1 dari sini. Jadi tegak lurus pada sumbu X, titik A berjarak 4 satuan dari garis L dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu X. Nah, kita patokannya 3 satuan dari sumbu X ini saja. Karena garis L tidak diketahui berapa ya. Kemudian berada di kuadran 1. Jadi kalau berjarak 3 satuan dari sumbu X, posisinya Y-nya 3. Jadi dari A, B, C, D, ini ada C dan D. Berjarak 4 satuan dari garis L. Ada dua kemungkinan ya. Ini dan ini. Kemudian kalau 1 X berjarak 4 satuan dari garis L, 4 satuan dari 3 satuan dari 3 satuan dari sumbu X. Garis L berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Karena ini garis L-nya juga di kuadran 1. Jadi kemungkinan ini 1. Karena garis L-nya tidak diketahui ya, berapa gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang pasti ada dua kemungkinan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Diketahui titik P 2,1, titik Q 2,4, titik R 7,4, dan titik S. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi, maka koordinat titik S adalah 2,1, 2,4 ke bawah, kemudian 7,4 di bawah, berarti 7,1 ya. Oke, kalian bayangkan. Jadi ini misalkan seperti ini 2,1 di sini anggap ini 2, ini 1, kemudian 2,4 di bawah. Nah, sistem urusan seperti ini 4 ya. Kemudian 7,4 di sini. Ini 7,4. Berarti ini kalau dipersegi ini sama. Ini 7,1. Oke. Jadi kalau kita buat ini harus membentuk persegi seperti ini. Nah, kalau kita tepat jadi bisa digambar. Ini tadi 7, ini 2. Ya, 7,1. Soal nomor 10, diketahui garis M sejajar dengan sumbu X. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, ini berarti dia sejajar sumbu X seperti ini. Nah, ini garis M sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu Y. Kemudian berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti dia di titik 3 ya, Y-nya. Titik A. Dan berada di atasnya. Oke. Sedangkan garis N sejajar dengan sumbu Y, berjajar arah 51 dari sumbu Y berada di sebelah kirinya. Nah, berarti di sini. Coba di sini berjarak 5 satuan. Berarti ini
negatif 5. Nah, pada terakhirnya maka titik potong garis M dan N adalah ini, berarti titik potongnya negatif 5,3. 11. Relasi himpunan A ke himpunan B pada diagram di bawah adalah ini 2, ini akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Jadi ini akar dari ya. Namanya A. Soal nomor 12 berikut ini ditunjukkan garis pertama dari garis geometri. Garis geometri ini memiliki rasio. Jadi kita bisa buat ini A-nya. Fungsi yang dapat digunakan untuk menentukan suku N. A-nya 4, rasionya ini 2/4. Jadi 1/2. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya 4 dikali R-nya tadi 1/2. 1/2 dipangkat N dikurang 1. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 4 dikali setengah pangkat N dikurang 1D ya. Jawaban D. Oke, dari sekalian, apabila ada pertanyaan boleh komen di bawah. Fungsi F pada R ditentukan dengan rumus Fx sama dengan Px ditambah Q dengan P dan Q bilangan bulat. Jika diketahui untuk X-nya 1, ini sama dengan 4, dan X-nya negatif 2 sama dengan 1. Nilai P dan Q adalah, kita langsung gantikan aja dari sekalian. X-nya ini dengan 1, jadi ini 1 dikali P ditambah Q sama dengan 4. Sedangkan persamaan yang kedua, X-nya negatif 2, jadi negatif 2P ditambah Q sama dengan 1. Kita bisa langsung eliminasi mendapatkan P karena coefisien Q sudah sama. Jadi 1P dikurang negatif 2P, jadi 3P ya. 3P, Q dikurang Q habis 4 dikurang 1, 3. Sehingga P-nya 3 dibagi 3, 1. Kemudian kita bisa substitusikan P-nya 1 ditambah Q sama dengan 4, jadi Q-nya sama dengan 4 dikurang 1 jadi 3. P dan Q 1 dan 3. Jadi jawabannya B. Ini kita gunakan campuran. Soal nomor 14. Didefinisikan fungsi Fn 2n dikurang 1 ditambah 2n dikurang 2n dengan 1 untuk setiap bilangan asli n. Nilai F1, F2 dan ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 maksudnya seperti ini ya. Kita bisa sederhanakan dulu untuk fungsi Fn-nya. Jadi ini 2n dikurang 2n habis. Ini negatif 1 ditambah 1 habis. Sehingga tinggal 2n. Nah, yang ditanya adalah F1. Berarti F1 ditambah X-nya 2, 3, kemudian F4, F5. Kita tinggal perhatikan saja. Ini kan N, sedangkan ini 1. Jadi kalau 1 ini 2 ya. 2 ditambah, kalau N-nya 2, 2 dikali 2, 4. Ya, ini 2 dikali N. Kemudian 2 dikali 3, 6. Ditambah 2 dikali 4, 8. Ditambah 2 dikali 5, 10. Nah, kita jumlahkan 2 ditambah 8, 10. Ini 10. Jadi 10, 10, 10, 30. Nah, ada jawabannya. Ini 10, 20, 30. Kayaknya nggak ada jawabannya. Coba kita periksa dulu. 2n dikurang 2n habis. Ini negatif 1. Habis, tinggal 2n. 2 dikali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 dikali 5, 10. Ini 10, 20, 30. Jawabannya 30 dari sekalian. Nah, ini di opsinya tidak ada. 15.
Andri bersepeda dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan sampai di kota Rogo Jambi dengan waktu tempuh 2 jam. Di kota Rogo Jambi, Andri berhenti dan melihat rambu seperti berikut ini. Kali Baru 45 km, Ketapang 30 km. Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan bersepeda menuju kota Kali Baru dengan kecepatan rata-rata yang sama seperti sebelumnya. Berapakah waktu yang dibutuhkan Andri untuk sampai di kota Kali Baru? Dari Pelabuhan Ketapang sampai dengan kota Kali Baru. Jadi Ketapang ke Kali Baru ini 30 km S-nya atau jaraknya ditambah 45 km. Jadi 75 km. Nah, kecepatan V itu sama dengan S dibagi T, jarak dibagi waktu. Jaraknya 75 km dibagi waktunya 2 jam. Kita ulang. Andri bersepeda dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan sampai di kota Rogo Jambi dengan waktu tempuh 2 jam. Di kota Rogo Jambi, Andri berhenti dan melihat rambu seperti ini. Oh, ini di Rogo Jambi. Setelah selesai beristirahat, Andri melanjutkan bersepeda menuju kota Kali Baru dengan kecepatan rata-rata yang sama seperti sebelumnya. Oh, sorry. Taruh dulu ya. Jadi ini pertama dari Ketapang ke Rogo Jambi. Jarak pertamanya Ketapang ke Rogo Jambi itu 30 km. Ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, nanti kecepatannya adalah 30 dibagi 2. 15 km per jam. Nah, sekarang dari sini ke Kali Baru 45 km ya. Ditanya waktunya. Jadi T yang keduanya waktunya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya dari Rogo Jambi. Ini posisi berhenti ini di Rogo Jambi. Rogo Jambi. Jadi tinggal 45 km lagi dibagi kecepatannya sama dengan yang semula. Jadi jawabannya 3 jam ya. Oke, jadi ini harus kita paham benar-benar soalnya. Jadi yang pertama kita cari kecepatannya dari Ketapang ke Rogo Jambi ini, kemudian dari Rogo Jambi sampai ke Kali Baru. Nah, ini waktu yang berubah. Soal nomor 16. Oke, di sini. Lanjutkan. Bersamaan garis yang melalui titik 5, -2 dan memiliki gradien negatif 4 adalah rumus bersamaan garis lurus jika diketahui gradien dan melalui satu titik itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 nya negatif 2, jadi negatif 2 jadi positif 2. M nya negatif 4, ini dikali X dikurang X1 nya 5. Ini X1, ini Y1. Jadi Y ditambah 2 sama dengan negatif 4X. Negatif 4 dikali negatif 5 positif 20. Ini dalam bentuk Y. Ini pindah jadi positif 4X ditambah ya. Kemudian 20 dikurang 2. Ini positif pindah jadi negatif 18. Jadi Y ditambah 4X sama dengan 18. Jawabannya B. Soal nomor 17. Gradien garis yang melalui titik 2, -5 dan titik negatif 3,6. Gradien M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 nya 6 dikurang negatif 5, jadi positif 5 ya.
Nah, negatif 3 dikurang 2. Ini 11 per negatif 5. Jadi negatif 11 per 5. Negatif 11 per 5 jawabannya C. 18. Pesanan satu garis yang melalui titik negatif 6, negatif 4 dan titik 8, negatif 5 adalah. Nah, dari sekalian ini bisa kita gunakan rumus yang atas ini dengan cara cari gradiennya terlebih dahulu. Jadi gradiennya boleh kita cari seperti soal nomor 17 ini. Boleh ya. Kalau mau langsung juga boleh. M sama dengan Y2 negatif 5 dikurang negatif 4. Jadi tambah 4 sama dengan 8 dikurang negatif 6. Jadi tambah 6 ya. Ini negatif 1 per 14. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus Y. Sini aja boleh. Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, jadi kita ambil saja persamaan yang titik yang pertama ini boleh. Y min 4 jadi plus 4 sama dengan gradiennya negatif per 14 dikali X dikurang negatif 6 jadi tambah 6. Nah, jadi Y ditambah 4 sama dengan negatif 1 per 14 dikali X kemudian dikurang negatif atau dikurang 6 per 14. Nah, semua kita kali dengan 14 agar ini hilang ya. Kita kali 14 semua ini. 14 Y ditambah 14 dikali 4 56 ya. Ini negatif X ya. 14 dikali 1 14 dari 14. Nah, ini tinggal negatif 6. Kemudian ke sini soalnya ada dalam bentuk X yang positif. Jadi 14Y kemudian ditambah X sama dengan negatif 6 negatif 56. Ini 14Y ditambah X sama dengan negatif 62. Nah, nggak ada jawaban juga ya. Oke, ada jawaban namanya. Makasih. Coba kalau kita pakai rumus yang ini. Saya coba buktikan. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X ya. X min X1, X2 min X1. Boleh seperti ini sekalian. Y dikurang Y1 jadi tambah 4 per Y2 nya negatif 5 ditambah 4 sama dengan X dikurang X1 negatifnya jadi plus 6 per X2 nya 8 dikurang negatifnya jadi tambah 6. Kita letakkan samping. Y ditambah 4 per ini negatif 1 sama dengan X ditambah 6 per 14. Kita kali silang 14Y di sini ditambah ini 56 sama dengan negatif X negatif 6. Jadi 14Y ditambah X yang dipindah negatif 6 negatif 56. Jadi negatif 60 negatif 62. Nah, sama ini. Jadi memang tidak ada jawaban kayaknya. 18. Soal nomor 19. Persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 6 dan tegak lurus dengan garis 3Y dikurang 5X ditambah 12 sama 0. Ini gradiennya adalah min A per B. Nah, kalau min A per B berarti min 5. Karena A itu koefisien X, jadi plus 5 ya. Per B-nya 3. Nah, karena dia tegak lurus, jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1.
Ini 5/3 dikali M2 sama dengan negatif 1, M2 sama dengan negatif 1 dikali 3/5. Jadi ini negatif 3/5. Nah, kalau mau langsung boleh. Ini D per A. Jadi D-nya 3/5. Itu sebenarnya. Kemudian Y dikurang Y1 sama dengan NX dikurang X1. Y dikurang Y1-nya negatif 6, jadi tambah 6. M-nya negatif 3/5 dikali X dikurang ya. Dikurang 5. Ini kita kalikan, Y tambah 6, negatif 3/5X. Ini negatif 5, A dikali negatif 3, positif 15. 15 dari plus 3. Nah, ini Y dikurang, pindah di positif. Plus 3/5X sama dengan 3 dikurang 6. Jadi negatif 3. Nah, karena di sini tidak ada dalam pecahan, kita kali 5 semua gitu kan. Ini kita kali 5, jadi 5 kali Y, 5 Y, 5 dikali 3, 15, 15 kali 5, 3 plus 3X sama dengan negatif 15. Jadi 5Y plus 3X sama dengan negatif 15. B jawabannya. Soal nomor 20, persamaan garis yang melalui titik negatif 6,3 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3, negatif 7 dan titik 8, negatif 6. Kita cari dulu bagian yang ini deh. Ya, jadi M-nya Y2 negatif 6 dikurang Y1 negatif 7. Jadi plus 7 per 8 dikurang 3. Jadi 1/5. Karena dia sejajar, gradiennya sama. N1 sama dengan N2. Jadi kita substitusikan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Seperti yang di atas tadi. Y ini sekarang kita ambil melalui titik ini. Dikurang 3 sama dengan M-nya 1/5 dikali X dikurang negatif 6. Jadi positif 6 ya. Nah ini Y dikurang 3 sama dengan 1/5 X plus 6/5. Ini kita kalikan. X dikali 1/5, 6 dikali 1/5. Y dikurang 1/5 X sama dengan 6/5 ditambah 3. Ini boleh ya, kita kali 5 semua. Kita kali 5 semua. Jadi Y dikali 5, 5Y. Ini tinggal X. Ini sama dengan 5 kali 5, ini 6 tinggal ya. 6 plus 15 ya. Jadi 5Y dikurang X sama dengan 21. 5Y dikurang X sama dengan 21. Jawabannya A. Ini soal nomor 20. Oke, masih semangat adik-adik sekalian. Kita masih bahas soal-soal prediksi di semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya, kita sharing di kolom komentar. 21. Apabila harga susu kedelai dinyatakan S dan harga minuman jus kemasan adalah J. Sistem bersamaan linear dua variabel yang sesuai dengan informasi di bawahnya adalah susu dinyatakan dengan S. Oke. Susunya yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4S ditambah jusnya 2. 2 J. Ini sama dengan 32.800. Nah, kemudian yang sama ini 2 buah botol, 2 susu ditambah 3 jus ya. 3 jus sama dengan 25.200. Jadi jawabannya adalah 4S ditambah 2J 32.2S tambah 3J ya A ya.
Nah, ini seperti ini. 22. Wahyu dan Putri membeli buku tulis dan ballpoint dengan merek dan di toko yang sama. Wahyu membeli 4 buku tulis dan 2 ballpoint harus membayar 34.000. Yang Putri membeli 3 buku tulis dan 1 ballpoint seharga 20.000. Apabila Dewi membeli 5 buku tulis dan 7 ballpoint yang sama, ya harus membayar 100.000. Kita misalkan buku B, ballpoint P aja gitu misalnya, biar beda. Jadi untuk Wahyu 4B ditambah 2P 2 ballpoint ini 34.000. Kemudian Putri 3 buku tulis 3B ditambah 1P atau P ini harganya 23.000. Yang ditanya 5B ditambah 7P. Nah, ini kita eliminasi ya dari sekalian. Kita eliminasi saja P sehingga ini kita kali 1, ini kita kali 2. Jadi persamaan yang di atas kita kali koefisien P yang bawah 1. Persamaan yang bawah ini kita kali koefisien P yang atas 2. Jadi kalau kita kali 1 yang atas tetap 4B ditambah 2P sama dengan 34.000. Kemudian ini kita kali 2 jadi 6B ditambah 2P sama dengan 23.000 jadi 46.000 dikali 2 ya. Nah, kita kurangkan ini jadi negatif 2B ini habis. Ini tinggal negatif 12.000 ya. 34.000 dikurang 40.000. Kita balik saja ya, tapi kasih negatif. Sehingga negatif 12.000 dibagi 2, 6.000. Jadi ini B-nya bukunya 6.000. Jadi kita ambil persamaan kedua saja, yang ini 3B. 3 kali 6.000 jadi 18.000 ditambah P sama dengan 23.000. Jadi P-nya 23.000 dikurang 18.000. 5.000 ya. Nah, yang ditanya adalah 5B, 7P. 5B, 5 dikali 6.000, 30.000. Ditambah 7P, 7 dikali 5.000, 35.000. Jadi yang harus bayar adalah 65.000 rupiah. Jawabannya B. Nah, selanjutnya dari saya. 23. Harga 1 baju dan 3 kaos 185.000. Kita buat persamanya 1 baju B dan 3 kaos 3K 185.000 rupiah. Harga 3 baju dan 3 kaos 3B ditambah 3K 275.000. Harga 2 baju dan 1 kaos 2B plus 1K sama dengan. Nah, ini bisa kita eliminasi langsung karena K-nya sudah sama. B dikurang 3B jadi negatif 2B. Ini kita balik aja 0, 17 kurang 8 jadi 9. 60.000 ya negatif. Jadi harga bajunya negatif 90.000 dibagi negatif 2. Jadi hasilnya adalah 45.000. Sekarang tinggal cari K. Kita ambil perusahaan pertama 45.000 ditambah 3K sama dengan 185.000. Jadi 3K sama dengan 185.000 dikurang 45.000. Ini 140.000 ya. Nah, nggak pas kayaknya. 140.000. Coba. Kelihatan nggak nanti? 1 baju. Satu baju B dan 3K 185.000, 3 baju 3B dan 3 kaos 3K 245.000 dikurang 140.000.
Tanya 140.000 dibagi 3 ya. Nggak pas ini. Jadi K sama dengan 140 dibagi 3 ini 46.000 ya. 4 kali 12 sisa 20 dibagi 3 6. Nah, apakah 20 ini? 6 enggak pas ya. Nah, berarti 2B-nya 90.000 ditambah 46.000 kalau dibulatkan 7.000 ya. Jadi 136.000. Nah, ini nggak ada jawaban soal 23 ya. Oke, 24 lanjutkan aja. Jumlah dari dua bilangan asli ada 27 dan selisihnya adalah 3. Hasil kali dua bilangan tersebut adalah, misalkan bilangan asli itu adalah A ditambah B. Jadi 27, selisihnya A dikurang B. Ini 3. Kita cari A dan B-nya. Ini kita kurangkan boleh, atau kalau kita tambahkan tidak boleh. Jadi kalau kita tambah habis B-nya. 2A sama dengan 30. A-nya 15. Jadi A ditambah B sama dengan 27. A-nya 15 ditambah B sama dengan 27. B sama dengan 27 dibagi 15. Jadi 12 ya. Yang bertanya hasil kali. A dikali B. 15 dikali 12. 180. Jawabannya C. Soal nomor 25. Keliling suatu persegi panjang adalah 54. Panjang persegi panjang 3 lebihnya dari lebarnya. Keliling 54, panjang 3 lebih dari lebarnya. Lebarnya tetap L. Luas persegi panjang tersebut adalah, kita cari panjang dan lebarnya dulu. Keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian kelilingnya 54. 54 sama dengan 2 dikali panjangnya 3 ditambah L ditambah lebarnya tetap lebar. 54 ini kita pindahkan bagi 2 jadi 27. Ini 3 ditambah L tambah L 2L ya. Nah, mulai seperti ini. Jadi 27 dikurang 3 24 sama dengan 2L. L-nya adalah 12. Nah, L-nya 12, jadi panjangnya 3 tambah 12, 15. Nah, ditanya luas. Luas panjang dikali lebar. Sama, 15 dikali 12. 180. Jadi kita persegi. Oke. Coba dari sekalian, dimanapun berada, ini untuk pembahasan kelas 8 SMP soal ujian semester ya. Ujian semester uji kompetensi semester 1 halaman 245 sampai 250. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa untuk belajar dari sekalian di rumah untuk menghadapi semester saat ini. Tetap semangat belajar, kita akan sambung di live video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.